Halo, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, ya, yang kali ini disiarkan langsung live dari The Book Cafe. Ya, kalau selama ini Anda cuma mendengar The Book Cafe, The Book Cafe, The Book Cafe, maka ini adalah The Real Book Cafe. Ya, merupakan perpaduan antara perpustakaan pribadi dengan minibar, ya, sehingga kami menyebutnya dengan sebuah konsep The Book Cafe. Ya, nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas episode 153 yang judulnya adalah Cancel. Ya, judulnya adalah Cancel. Akan mulai ya. Jadi saya akan mengambil materinya. Di materinya ada di sebelah mana? Oke. Teman-teman semua, saya ambil dua buku. Ya, buku yang pertama ini adalah buku yang saya pernah bahas sebetulnya. Namanya You Can Win, karangannya si Shiv Khera. Ya, You Can Win, karangannya daripada Shiv Khera. Ya, nanti Anda bisa lihat di mana di YouTube Handoko Maestro. YouTube Handoko Maestro Anda akan bisa mendapatkan pembahasan tentang You Can Win. Ya, judulnya Can Win. Nah, sekali ini judulnya adalah Cancel. Nah, Cancel ini juga bukunya, ini itu buku yang pada masanya itu benar-benar banyak banget orang membeli dan membaca. Dia itu benar-benar, ini yang edisi ini aja tuh sampai over 1 million copies. Ya, terjual di dalam 8 bahasa, tapi karena kabarnya sekarang sudah sampai 16 bahasa dan pasti di atas 1 juta ya. Oke. Kalau di You Can Win, judulnya adalah Winners Don't Do Different Things. They do things differently. Ya, itu, dan bahkan kalimat itu ditrademarkkan oleh si Shiv Khera ini. Ya. Juara atau pemenang itu tidak melakukan hal-hal yang berbeda, tapi dia melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda, gitu ya. Ini it's very good book. It's very good book. Biarpun kalau ada orang-orang yang maaf nih, kadang-kadang suka nyinyir mengatakan, ini buku pemula. Seberapa sih pemulanya kita dalam hidup kita tuh, kita selalu menjadi pemula gitu kan ya. Kalau Anda nonton di itunya itu buku pemula, padahal di dalamnya ya, kalaupun benar itu buku pemula, tapi dari mula tadi kita bisa mengembangkannya. Ini adalah mindset yang harus dibentuk. Oke, baik, saya nggak mau bahas yang Can Win karena Can Win ini saya sudah pernah bahas ya. Kalau Anda mau bahas Can Win ini di dalam perusahaan Anda, dengan senang hati saya bisa membuatkannya menjadi tailor-made atau custom design ya. Selain Can Win, ya itu juga akan ada. Hari ini kita akan bahas adalah Cancel. Tadi kan itu You Can Win, hari ini adalah You Can Sell. Pengarangnya sama, ya, yaitu Shiv Khera. Ya. Result are rewarded, efforts aren't. Ya, yang namanya hasil itu bisa didapatkan, tapi kalau yang diberi penghargaan, tetapi yang namanya proses enggak. Jadi buku ini memang cerita banyak tentang ya proses penting, tetapi result itu tetap aja penting banget. Ya, oke, buku You Can Sell ya ini ada berapa chapter ya? Ini Shiv Khera ya. Oke, jadi chapternya total ada bagiannya itu ada 30. 30 itu banyak banget, bukan banyak lagi. Ya, udah pasti malam hari ini kita tidak akan selesaikan boro-boro 30. Ya. Saya merencanakan hari ini hanya membahas 5. Kenapa kok You Can Sell? Ya, kenapa kok You Can Sell? Karena begini, di masa-masa pandemi seperti sekarang, masalah yang paling besar adalah masalah penjualan. Ya, kalau Anda bilang, enggak dong masalah keuangan, betul. Masalah keuangan terjadi karena apa? Karena penjualan nggak ada. Ya, kalau penjualan ada, masalah keuangannya menjadi ini. Ya, keluar masalah kesehatan ya. Oke, oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas You Can Sell. Ini atas permintaan sebetulnya. Ayo dong Pak, ngomong lagi soal penjualan. Saya waktu diminta begitu, saya juga bingung. Memang kurang saya bahas tentang penjualan. Ya, saya sampai minta kepada Maestro Angels untuk tolong dong dilihatin, ya
yang sudah diposting itu apa aja yang terkait dengan penjualan. Kalau dari jumlah banyak, ya, mulai dari perilaku konsumen selama pandemi, apa dan sebagainya itu ada, ya, cara menjual dari mulai yang paling sederhana sampai menggunakan teknologi tinggi itu ada. Tapi oke lah, ya, karena saya berorientasi kepada pendengar maka dan pemirsa, maka saya hari ini keluar dengan meskipun buku lama, meskipun mungkin disebut sebagai buku pemula, tapi buku Chef Kera ini sangat luar biasa, ya. Jadi kenapa dibilang buku lama? Karena di tempat saya aja edisinya adalah edisi tahun punya saya itu edisi tahun 2010. Tetapi sebetulnya di tempat saya ini edisi 2014, ya, tapi sebetulnya dari tahun 2010 sudah diterbitkan, ya. Oke, kalau menurut si Chef Kera, selling is nothing but the transfer of enthusiasm from the seller to the buyer. Ya, jadi menjual itu nggak lebih dari mentransferkan antusiasme dari sellers kepada buyers. Ya, kita bahas ya, takut nanti nggak cukup waktunya. Jadi sekali lagi materi ini ada 30 chapter. Materi ini ada berapa? 30 chapter. Saya akan hanya membahas 5 di antaranya. Nah, teman-teman semua, yang menarik adalah apa? 5 yang pertama tadi. Anda akan setuju bahwa itu akan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di diri kita, atau di diri pasukan kita, ya, atau di diri keluarga kita yang terkait dengan penjualan. Ya, nah saya akan mulai dengan chapter yang pertama, atau bab yang pertama. Menurut Chef Kera, yang pertama adalah a chosen profession. Jadi sebetulnya yang namanya menjadi salesman itu adalah profesi yang terpilih, ya. Nah, dikatakan di situ oleh si Chef Kera adalah apa? Ya, dikatakan di situ oleh Chef Kera adalah bahwa one of the highest paid professions in the world is the profession of a commission salesperson. Ya, salah satu profesi yang paling tinggi mendapatkan penghargaan atau reward adalah profesi, ya ini dia contohnya, adalah profesi adalah penjual yang mendapatkan komisi. Nah, teman-teman semua, itu bukan cuma benar, tapi benar sekali, ya, benar sekali. Tapi tentu saja ini komisi dalam artian yang positif, ya, dalam artian yang resmi, ya, bukan dalam artian komisi yang artinya mungkin korupsi, nepotisme, kolusi dan sebagainya, ya. Jadi memang dia mendapatkan professional commission, professional fee atas apa yang dilakukannya, atas apa yang dijualnya. Nah, di dalamnya itu bukan semata-mata dari orang nggak tahu terus kemudian ngasih tahu ke orang nggak tahu terus kemudian dia tahu maka dia dapat fee, tapi di dalamnya ada demikian banyak nilai tambah. Ya, kebetulan saya pernah tahun 2000 sampai 2003 gitu kan mengelola sebuah perusahaan property brokerage yang benar-benar mengandalkan commission, ya, success fee. Ya, itu kalau dia itu cuma sekedar mengandalkan success fee, maka problem terbesar pada dirinya adalah apa? Adalah dia itu akan tergilas oleh massa. Ya, tetapi kalau dia di dalamnya sudah memberikan banyak nilai tambah, maka dia terus bisa bertahan, ya, bahkan terus kemudian terakumulasi dan kemudian bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri jalankan profesi sebagai sales atau sebagai penjual, ya. Jadi perhatikan, ini adalah a chosen profession, ya, profesi yang terpilih, ya. Banyak orang yang mungkin pengen sih jadi kayaknya, tetapi tidak mau susahnya, atau mungkin nanti di bagian belakang ada kenapa kok orang suka tak mau, ya. Itu yang pertama, chosen profession. Yang kedua adalah who is not selling. Siapa sih yang nggak menjual? Siapa sih yang tidak menjual, gitu ya. Maka saya akan memberikan sebuah cerita adalah siapa sih yang tidak menjual, bahwa di dalam hidup kita semua orang itu melakukan penjualan, ya, di umur berapapun juga, ya.
dalam pekerjaan apapun juga, dalam posisi apapun juga, dia menjual. Pertanyaan paling sederhana, apakah saya sedang menjual sesuatu kepada Anda? Iya, saya menjual at least, setidaknya ide. Ya, kalau ide ini Anda ambil, saya akan menjual apa? Program-program saya. Betul? Menjual enggak? Menjual. Itu jangan gitu deh. Mulai dari yang paling kecil. Ya, katakanlah zaman saya kecil. Ya, zaman Anda semua kecil. Ya, zaman Anda kecil, zaman saya kecil, itu biasanya ya orang tua itu membatasi kita bahwa tidak boleh tidur lewat dari jam misalnya 9:30. Ya. Terus kemudian apa yang kita suka lakukan? Kita suka pengen tidur, katakanlah mungkin ada tamu atau ada acara di TV yang bagus atau ada apa gitu, ada permainan yang belum selesai gitu kan. Ya, waktu kita kecil mungkin kita suka minta izin bahwa apa namanya? Mau dong, saya nggak mau dong tambah setengah jam dulu, tambah sampai jam 10 misalnya, nggak setengah 10 misalnya, ya. Maka apa yang kita jual? Ya, misalnya, ya, saya sampai ini ya, sampai jam 10 ya, mundur ya 30 menit gitu kan. Tapi besok aku akan tetap bangun pagi, ya, nggak akan susah dibangunin misalnya. Ya ada yang dijual, ada yang dijual, ya. Jadi bukan terus kemudian maksa, tetapi ada yang dijual. Ya. Nah, terus apalagi misalnya waktu di SMP gitu kan, kadang-kadang di SMP kan orang suka ya pergi apa namanya cross country atau naik gunung atau apa gitu ya. Terus kemudian apa yang dijual? Ya, waktu saya kecil dulu selalu bilang teman-teman saya ikut semua waktu mau minta izin gitu kan. Terus kemudian atau ini gurunya ada nih, ada guru pembimbingnya, jadi ada yang dijual terus. Ya. Waktu SMA gitu kan, mungkin kalau Anda SMA pengen pinjam mobil orang tua gitu kan, Anda kan pengen jual sesuatu kan, ini mobilnya ya gitu kan. Tapi Anda jangan terus kemudian dijual, ada nanti saya cuciin. Nah, kalau saya cuciin kan itu bukan jual, itu kewajiban gitu ya. Atau nanti saya isi bensin kalau datang dari orang tua juga ya sebenarnya bukan jualan gitu ya. Tapi bisa jadi adalah nanti kalau ibu atau ayah mau kemana, saya setirin deh, gitu kan. Jadi minjem mobil ada yang dijual juga. Waktu kita itu apa ya, tadi SMA, kuliah misalnya, kan kita pengen dapat good grade ya, nilai yang bagus gitu kan. Apa yang dijual? Ya, kita melakukan extra effort dari misalnya katakan studi lanjutan di library, diskusi yang lebih dalam dan sebagainya, hingga akhirnya itu kita jual kepada profesornya agar supaya dapat good grade. Karena juga kalau kita bicara soal apa ya, perjodohan misalnya antara pria dengan wanita atau wanita dengan pria gitu. Ada nggak yang dijual? Ada selalu yang dijual. Ya, ada yang menjual janji, ada yang jual masa depan, ada yang menjual hal yang lain. Ya, pasti ada yang dijual. Dan coba bayangkan kalau Anda nyari kerja misalnya, ada nggak yang jual? Ada. Anda sebetulnya menjual diri, betul? Ya, menjual good grade, menjual apa namanya? Pengalaman selama sekolah, menjual ini, menjual itu. Ya. Banyak sekali yang dijual. Ya. Maka di bagian kedua bercerita tentang apa? Who's not selling. Apa sih yang nggak jualan? Ya. Ada. Jadi jangan berpikir saya nggak pernah jualan, saya nggak dalam hidup saya nggak pernah. No, salah. Dalam hidup Anda selalu jualan. Bentuknya bisa apa aja. Ya. Kalau di Chef Kera disebutkan adalah apa? A politician making speeches to get votes, ya, politisi ya, speech pidato untuk bisa dipilih. Jadi ada yang dijual. Lawyer ya, seorang pengacara berargumentasi untuk kliennya di sidang pengadilan misalnya. Ada yang jual, ada yang dijual. Ya, oke. Yang bagian ketiga, ya, bagian ketiga adalah pride is the profession of selling. Pride in the profession of selling. Ya. Good sales professional find a problem and solve it. They uncover a need and fulfill it. Ya. Seorang sales yang profesional itu menemukan masalah daripada pembelinya dan menyelesaikannya. Ya. Mereka meng-uncover itu
membuka ya kebutuhan dan juga mengisinya. Jadi kalau kita bicara soal penjualan, kita harus berbicara yang paling dasar adalah suatu produk atau jasa dijual itu karena dibutuhkan oleh konsumennya. Sebuah produk atau jasa itu terjual karena dibutuhkan oleh konsumennya. Berarti kan dibutuhkan, ya, bukan karena konsumennya tertipu. Karena kalau Anda berpikir bahwa penjualan bisa terjadi karena penipuan atau bisa mengkelabui daripada konsumen, maka hanya Anda akan dapat penjualan yang jangka pendek sekali dan Anda tidak akan pernah membangun reputasi. Ya, harus semua berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sendiri ada kebutuhan yang nyata, sudah dinyatakan. Ya, ada kebutuhan yang masih laten, belum dinyatakan, sehingga mesti di-uncover. Ya, bahkan nanti kita akan bisa menemukan adalah kebutuhan yang belum nyata sama sekali. Ya, yang kita harus create, menciptakan kebutuhan. Ya, karena kalau tidak kita menciptakan kebutuhan, ya kita enggak bisa jualan. Ya, contoh yang sederhana. Ya, tadi saya cerita bahwa awal-awal saya di Tebu Cafe itu adalah bahwa saya hanya menggunakan kalender meja dan kemudian 2 handphone didirikan di atasnya gitu kan. Ya, terus kemudian ada orang yang bilang bahwa hey, ya nggak cukup untuk sebuah presentasi profesional seperti itu gitu kan. Oke, harus apa? Ya, kamu nggak kelihatan, tidak terang, tidak cukup terang, tidak cukup jelas gitu kan. Kamu butuh yang namanya lighting. Oke, berarti saya membeli misalnya contohnya pada saat itu yang paling sederhana adalah ring lamp, ya. Terus kemudian ternyata orang bilang, oh, oke, udah. Tapi kameramu tidak cukup jelas, ya. Ya ada jelas, tetapi tidak cukup gitu ya. Oleh karena itu maka waktu itu untuk kamera naik dari tadinya menggunakan kamera handphone, terus kemudian menggunakan laptop, terus kemudian laptopnya dianggap tidak cukup, menggunakan yang namanya webcam, gitu kan. Tapi terus kemudian balik lagi adalah sekarang sudah menggunakan profesional kamera. Ya. Tujuannya adalah apa? Hasilnya lebih bagus. Tetapi sebetulnya awalnya saya juga nggak tahu ada needs itu. Saya butuh untuk muncul di siaran Anda dengan kualitas yang bagus, kebetulan saya ada. Tapi saya nggak tahu bahwa, oh iya pakai webcam, oh iya pakai lighting, oh iya pakai softbox, oh iya pakai kamera yang profesional, ya misalnya, ya. Nah ini itu kalau Anda tahu, kalau Anda misalnya katakanlah jualan alat seperti ini, dia tahu kebutuhan saya adalah untuk siaran, ya siaran yang profesional bukan cuma asal siaran, maka sebetulnya dia bisa create needs, my needs, ya itu yang sebetulnya kita butuhkan, ya bukan manipulating, tetapi creating. Ingat, creating, manipulating menjadi berbeda. Ya, kalau orang itu punya kebutuhan kita penuhi, kalau orang itu sudah kebutuhannya dipenuhi, kita bisa create new needs-nya dia, ya atau yang dia sama sekali tidak kebayang. Ada yang dia sudah kebayang tapi dia tidak tahu, ada yang sama sekali dia tidak terbayang. Itu kita bicara soal chapter 3. Ya. Nah, yang terkait dengan nomor 3 ini sebetulnya pride in the profession of selling. Itu saya mengalami situasi yang mungkin nggak oke adalah apa? Banyak kelas-kelas saya yang terkait dengan penjualan, terutama di perusahaan-perusahaan yang memang merasa bahwa penjualan itu penting, itu banyak orang-orang yang datang dan dia tidak bangga dengan profesinya sebagai penjual. Ya. Contoh, satu serial yang puluhan seri, itu saya mengajar di sebuah perusahaan, dan orang-orang itu masuk sebagai manajemen training, mereka berpikir bahwa mereka akan di kantor yang enak, duduk, terus kemudian orang akan datang, dan dia mengerjakannya semua begitu. Padahal saya bilang, no. Kalau kamu mau jadi penjual yang baik, turun ke lapangan. Kalau kamu mau jadi penjual yang baik, turun ke lapangan. Ya. Talk to them, talk to klien, talk to calon klien, agar supaya apa tersebut Anda bisa mengenali kebutuhannya. Apa yang terjadi? Ya, karena dipaksa, karena mengusir lapor, kalau mereka talk to klien, ya mereka melakukan. Tapi sebetulnya mereka tidak bangga dengan profesinya. Padahal sebetulnya yang harus dilakukan adalah orang-orang ini, ya, di masa itu tentu saja bukan di masa sekarang, itu dia harus membuat orang-orang yang tidak tahu bahwa dia itu seorang penjual menjadi seorang penjual. Misalnya dalam contohnya, kalau dia datang ke kondangan, ya banyak keluarganya yang mungkin berada menjadi target marketnya, dia harus bisa bagi kartu nama.
boro-boro bagi kartu nama. Dia aja tanya, kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di sini, gitu kan. Profesinya apa? Enggak, saya di sana. Ya, dia nggak ceritakan bahwa profesinya penjual. Kalau orang nggak tahu kalau profesinya penjual, gimana kalau dia bisa jualan? Gimana orang akan berpikir, wah kalau butuh sesuatu, belinya lewat dia, gitu kan? Nggak bisa. Ini terkait dengan pride in the profession. Ya, banyak orang. Saya suka keliling Indonesia. Ya, di beberapa, saya tidak bermaksud sara, tapi di beberapa tempat, itu mereka merasa bahwa kalau profesinya penjualan, itu kastanya rendah. Di penjualan itu buat apa, sebagai penjual itu bukan sebuah profesi, ya. Sehingga seperti yang kita tahu, ya, kadang-kadang profesi penjual itu terus kemudian diganti judul, ya. Misalnya nih yang banyak, misalnya katakanlah financial consultant, gitu ya. Jadinya apa sih? Lanjut, ya. Misalnya, contoh, ya. Nah, ini yang suka terjadi. Itu nomor 3. Kalau kita bicara nomor 3, ya, nomor 4 bicara soal apa? Attitude determine success. Nah, kalau ini sih sebetulnya hukum yang biasa, ya, bahwa kalau mau sukses itu ada 3, knowledge, skill, sama attitude. Oke, tapi yang menentukan sukses atau tidak adalah attitude. Kenapa? Knowledge itu gampang didapat, skill itu gampang dipelajari, ya, attitude ini yang paling susah. Ya. Nomor 4 bicara soal apa? Attitude ini menentukan sukses. Menurut Steve Carell, attitude menentukan sukses. Jadi ada dikatakan oleh Steve Carell adalah learning to sell is like learning to swim. Ya, belajar menjual adalah seperti belajar berenang. They are both learn by doing. Dua-duanya harus dipelajari dengan cara melakukan, not by reading a book. Ya, tidak sekedar cuma membaca. Teman-teman semua, satu hal penting adalah learning to sell is like learning to swim. They are both learn by doing. Mereka dua-duanya dilakukan dengan cara dilakukan, not by reading a book and not by listening to me only. Okay, listening to me only is a start. Ya, kalau Anda tidak pernah melakukan, tidak pernah menjual, juga akhirnya tidak bisa jalan. Karena kayak swimming, gitu kan. Teorinya bisa didapatkan dari sini, tapi setelah itu Anda nggak bisa dapatkan. Ya, nah, ada sebuah cerita menarik. Sebetulnya cerita ini cerita yang klasik banget. Menurut saya juga ini bukan ceritanya si Carell, tapi karena dari dulu saya belajar tentang bisnis, itu sudah dengar cerita ini. Ada 2 orang yang di bidang penjualan bekerja di perusahaan sepatu. Ya, ini kebetulan ceritanya tentang Afrika, biarpun sebetulnya gambar Afrika ini kan salah, ya. Saya, bagi kita yang nonton tentang Afrika itu bukan seperti itu, gitu ya. Ya, tetapi ini ceritanya tentang bahwa mereka itu ditugaskan pergi ke sebuah pedalaman di Afrika. Ya, diperhatikan sekali lagi, mereka bekerja di perusahaan sepatu, mereka bekerja tugaskan di sebuah, dua-duanya punya pengetahuan, dua-duanya punya keterampilan yang sangat luar biasa sebetulnya, dan mereka ditugaskan ke Afrika. Dan tentu saja ini sebuah cerita, ya. Pada saat mereka ditugaskan tadi, ya, katakanlah si A sama si B di 2 daerah yang berbeda, tapi dengan kondisi yang relatif sama. Si A begitu sampai di pedalaman Afrika, dia langsung kirim pesan kepada bosnya, bos, masalah besar. Karena di sini orang-orang tidak ada yang pakai sepatu. Ya, saya minta ditarik tugas dari sini karena kita sia-sia saja nanti melakukannya. Itu yang si A. Si B juga kirim pesan ke bosnya. Bos, kesempatan besar. Karena di sini orang-orang tidak pakai sepatu. Ya, besar sekali kemungkinan penjualan kita akan meledak. Bayangkan teman-teman semua. 2 orang dengan knowledge sama skill yang sama pergi ke suatu daerah yang relatif sama. Ya, melihat situasi yang relatif sama, yaitu orang-orang tidak pakai sepatu. Satu melihat sebagai halangan, satu lagi melihatnya sebagai kesempatan. Dan itu adalah masalah. Itu adalah masalah attitude. Sama juga yang terjadi dalam situasi pandemi seperti sekarang.
dalam situasi pandemi seperti sekarang, ya Anda tahu ada yang melihat ini sebagai halangan, ada yang melihat ini sebagai kesempatan. Oh, kapan lagi? Kalau nggak sekarang kita nggak bisa seperti ini. Itu yang terjadi. Ya, baik teman-teman semua, kita akan coba lanjut. Jadi cerita ini ya di bagian nomor apa tadi? Bagian nomor 4 yang dibaratkan bahwa attitude menentukan sukses. Ya, ini benar-benar yang terjadi seperti itu. Anda pasti sering dapat ilustrasi-ilustrasi, misalnya katakanlah orang penggali tambang gitu ya, yang terus kemudian dia berusaha, kemudian dia akhirnya gagal atau dia merasa gagal. Padahal di situ digambarkan bahwa tinggal kurang sedikit lagi dia akan mendapatkan berlian mungkin atau emas mungkin gitu kan. Ini kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Bukan soal keterampilannya, bukan soal pengetahuannya, tetapi terkait dengan ya, ini yang terjadi dengan nomor 4. Nomor 5 orang yang paling suka ini sebetulnya. Tapi sejujurnya nomor 5 itu bicara soal formula for success. Tapi sejujurnya nggak ada yang benar-benar formula yang bisa diandalkan untuk bisa sukses karena variannya banyak. Ya, nah kalau si Pak Sevkera ini dia bercerita tentang yang 3A yang sangat penting sekali. 3A yang sangat penting sekali di dalam penjualan adalah attitude, ya, tentang mental toughness, ya, kekuatan mental. Terus kemudian 2 adalah ambition, ya, bagaimana burning desire with clarity of goals, gitu ya. Jadi ambisinya itu bukan ambisi buta, tetapi sudah tujuannya jelas, gitu kan. Terus kemudian muncul semangat yang sangat luas, ya. Dan satu lagi adalah action, translating dreams into reality or potential into profit. Jadi attitude saja tidak cukup. Di dalamnya harus ada ambisi dan juga ada aksi. Sama seperti tadi. Jika Anda mendengarkan atau siapapun juga mendengarkan ini, terus kemudian terinspirasi, that's good. Terus kemudian muncul yang namanya ambisi, that's good. Tapi tanpa aksi, akhirnya nggak ada hasilnya. Oke? Oke, itu yang keberapa? Itu yang ke-4. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk yang ke-5. 5. Formula for success. Ya. Jadi formula untuk bisa sukses. Nah, ini banyak orang suka. Wah, asik itu formulanya apa? Ya. Saya sendiri selalu bilang bahwa tentu saja ini relatif. Ya. Katakan di sini, no matter how strong the temptation is, always stay on the path of integrity. Ya, enggak seberapapun yang namanya godaannya yang terjadi di lapangan, maka selalulah di dalam path itu adalah jalan yang penuh dengan integritas. Dia bicara soal itu. Nah, Pak Sif ini bercerita banyak tentang tadi ya, ada burning desire, ada namanya motivasi, ada yang namanya there is no substitute for hard work. Ya, kalau sekarang belakangan memang ditambah lagi there is no substitute for hard and smart work. Ya, kalau cuma hard work doang nggak bisa jalan tanpa smart. Kalau smart doang nggak ada hardnya juga hasilnya cuma biasa. Ya, ini yang dibahas oleh si Pak Sevkera. Anda pasti akan pusing. Kenapa? Terkait dengan formula for success di Sevkera. Dia bicara tentang 21 yang saya tidak mungkin jelaskan hari ini. Formula for success. 1. Be passionate about the profession of selling. Ya, passionate, ya, penuh dengan gairah, penuh dengan semangat terkait dengan profesi daripada penjualan. Believe in your product. Jadi Anda jualan nggak percaya kepada produknya, nggak akan bisa. Ya, gimana mau menjual kepada orang kalau Anda sendiri nggak bisa menjual kepada diri Anda sendiri? Believe in your company. Percaya kepada perusahaan Anda.
Kalau Anda di perusahaan, gue benci banget sama perusahaan itu, Anda juga nggak bisa jualan. Believe in being a good professional by practicing integrity. Ya, percaya bahwa saya harus profesional ya dengan cara mempraktekkan integritas. Jadi bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara trik-trik yang konyol dan nyebelin gitu kan. There is no substitute for hard work. Nggak ada yang namanya pilihan daripada atau pengganti daripada kerja keras. Practice, persistent, don't quit. Ya. Jadi kita harus terus persisten, jangan pernah kabur. Ya, karena memang ini menjadi penting sekali. Be a potentially thinker. Always look at possibilities and potential. Be optimistic. Wow, ya. Jadi possibility thinker. Jadi orang selalu melihat kesempatan, kemungkinan. Be knowledgeable about your product, service, and industry. Ya, Anda harus tahu tentang produk Anda, tentang layanan yang Anda punya, dan juga tentang industri tempat Anda berada. Ya, di dalam industri itu nanti ya, kalau Anda mau bicara soal analisa, siapa aja yang menjadi pesaing Anda, siapa aja menjadi substitute Anda, siapa aja yang jadi new entrant, siapa aja akan menjadi pengganti, siapa aja yang itu adalah analisa detailsnya. Ya, saya akan coba bacakan buku satunya, tetapi penjelasannya kalau saya diundang tempat Anda aja ya, saya jelaskan detailnya. Get on a continuous education program. Berarti namanya jadi sales itu nggak boleh berhenti, selalu harus belajar. Evaluate your performance daily, weekly, monthly, and with evaluation. Nah, ini kira-kira nomor 10 bicara tentang bahwa kita harus selalu secara rutin, secara periodikal adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Wise people learn from their mistake, but wiser people learn from others' mistake. Jadi orang yang bijak belajar dari pengalaman mereka, tapi orang yang lebih bijak belajar dari pengalamannya orang lain. Jadi kalau bisa kita nggak perlu jalanin, kita orang lain, oh ini dia gagal gara-gara begini, jadi kita analisa. Kegagalan orang lain, bukan kita mensyukuri kegagalan orang lain, tapi kegagalan orang lain bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya, be enthusiastic, it show belief in your product and your provision. Coba kalau saya misalnya presentasi, teman-teman semua, hari ini mau presentasi tentang you can sell. Ya, mestinya sih bisa kali ya. Nah kalau saya presentasi seperti itu, Anda juga sudah meninggalkan tempat sekarang ini, betul? Kenapa? Karena saya tidak antusiastik dengan apa yang saya lakukan. Ya, nomor 13, empathize with your prospect, put yourself in the others person's shoes. Ya, kita harus berempati dengan prospek kita. Ya, bukan on our side. Kita harus pakai posisi atau pakai sepatunya daripada prospek kita. Kalau gue digituin, mau enggak? Ya, oke. Terus kemudian 14, become a high energy person. Ya, it show you have a clear destination and the determination to achieve it. Avoid burnout. Ya, jadi mesti high energy. Jadi sales loyo nggak jalan. Ya, kalau lu nggak nafsuin, nggak mau beli juga nggak nafsu sama. Kan gitu kira-kira. Ya, build high self-esteem and display self-confidence. Ya. Ini penting sekali. Ya. Yang nggak boleh itu adalah salesman yang overconfidence. Ada nggak? Ada. Biasanya salesman overconfidence itu ya suka menimbulkan masalah tidak nyamanan bagi customer-nya. Don't procrastinate. Learn and practice to the phrase do it now. Don't be an escapist. Ya. Jadi jangan nunda-nunda nih, lakukan sekarang. Jangan menjadi orang yang escapist tuh tukang kabur. Kalau ada masalah apa kabur, ada masalah apa kabur gitu kan. 7, develop pride in performance. No matter what you do it with great pride. Ya. Kembangkan yang namanya kebanggaan. Ya. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan penuh kebanggaan. Nomor 18, don't do anything half-heartedly. Ya. Jangan lakukan apapun juga separuh hati. Harus wholeheartedly. Ya. Harus dengan sepenuh hati. Bisa nggak customer itu melihat kita itu sepenuh hati, 3/4 hati ya, sepenuh hati? Bisa.
Bisa nggak Anda melihat saya itu ngajar atau saya sharing atau berbagi kepada Anda ini setengah hati, 3/4 hati atau sepenuh hati? Bisa nggak? Bisa. Kenapa Anda ada di sana sekarang? Karena pasti Anda berpikir saya melakukan ini dengan sepenuh hati. Oke? Nomor 19. Stand by your principles of integrity. Ini menjadi penting dari tadi ditekankan. Integrity. Yang nomor 20, do the right thing the first time, every time. Lakukan hal yang benar untuk pertama kali dan setiap kali. Ya. Dan 21, autograph your work with excellence. Jadi kita harus menandai, memunculkan atau akhirnya orang mengenang kita setiap kali dengan excellence, sempurna. Gitu. Wah, seru juga ternyata ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi kita ada di The Book Cafe, ya, real Book Cafe, bukan virtual background, ya. The Book Cafe adalah private library saya, sekaligus juga kenapa dibilang lebih baik cafe, karena di salah satu sudutnya itu ada private bar, ya, atau ada minibarnya, ya. Dan bagi teman-teman yang sudah datang kemari, mudah-mudahan ini menghilangkan atau mengurangi kerinduan Anda untuk ngobrol di The Book Cafe, ya, diskusi banyak hal di sini karena sejak 16 Maret, jadi sudah setahun lebih, itu saya menutup Rumah Betawi untuk umum, ya. Nanti setelah kita vaksinasi, setelah COVID terkontrol, tentu saja saya akan mengundang Anda semua untuk berkunjung lagi, ya. Mungkin sementara dari saya itu, ya, sekali lagi sangat terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton Serajum Senin, Rabu, Jumat live, ya. Hari ini kita live dari The Cafe, real life, bukan virtual background, dari The Book Cafe. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan memberikan selingan yang menyegarkan, ya. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, senang sudah bersama dengan Anda. Sekali lagi, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Hari ini bersama dengan Anda di Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, episode ke-153 dengan judul Cancel. Terima kasih sekali lagi. Salam.